Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, kesehatan, kesempatan serta kemudahan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ibnu Alwang dari Program Studi Pendidikan Agama Islam dengan NPM 24106311100026. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan jawaban dari ujian akhir semester pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Iqbal Amar Muzaki MPD. Nah, video ini juga merupakan bentuk pemenuhan tugas UAS yang berisi analisis, evaluasi, sintesis, serta penerapan berbagai konsep dan pemikiran tokoh dalam filsafat pendidikan Islam sesuai dengan soal yang telah diberikan. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama, saya akan langsung masuk pada pembahasan soal pertama. Nah, pada soal pertama ini saya diminta menganalisis bagaimana prinsip-prinsip demokratisasi pendidikan dapat diterapkan dalam pembelajaran. Nah, di sini tuh diarahkan kepada pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah umum serta mengevaluasi tantangan utama di dalam penerapannya di era digital. Jawabannya, demokratisasi pendidikan pada dasarnya bertujuan memberikan kesempatan belajar yang adil, setara kepada seluruh peserta didik. Dalam pembelajaran pendidikan agama Islam ini, prinsip ini dapat diterapkan dengan memberikan ruang kepada siswa aktif yang siswa aktif bertanya, berdiskusi, dan juga menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab tanpa membedakan latar belakang maupun kemampuan mereka. Nah, salah satu bentuk penerapannya adalah melalui pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center learning. Di dalam model ini, guru itu tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai fasilitator yang membimbing siswa untuk memahami dan juga mengaitkan nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari gitu. Dengan demikian, siswa menjadi lebih aktif dalam proses belajar. Selain itu, demokratisasi pendidikan juga dapat diwujudkan dalam pembelajaran melalui pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran diferensiasi ini yang saat ini menjadi bagian dari implementasi kurikulum Merdeka menurut penelitian Dinana, Mahfud, dan juga Mukholison dalam jurnal intelektual tahun 2024. Pembelajaran diferensiasi membantu guru menyesuaikan strategi pembelajaran dengan kebutuhan, kemampuan peserta didik dan juga hal-hal yang beragam terkait peserta didik. Hal ini menunjukkan bahwa setiap siswa memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai potensinya masing-masing. Nah, jika dikaitkan dengan era digital, penerapan demokratisasi ini, demokratisasi pendidikan menjadi semakin terbuka karena teknologi memungkinkan siswa memperoleh akses informasi yang lebih luas, di mana penggunaan media pembelajaran digital seperti Quizizz, Canva, maupun platform pembelajaran daring lainnya yang dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran temuan. Nah, dalam temuan Khairunisa dan Dartim dalam Jurnalis Edu tahun 2024 menunjukkan bahwa teknologi digital mampu mendukung keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran agama Islam yang lebih interaktif. Namun demikian, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Nah, menurut saya tantangan terbesar adalah literasi digital, di mana tidak semua peserta didik itu mampu memilah informasi keagamaan yang beredar di internet. Akibatnya, mereka berpotensi menerima informasi yang kurang tepat atau bahkan bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Nah, pendapat ini juga diperkuat oleh penelitian Afzai Nizam dan juga Rahman dalam jurnal Tazkiyah tahun 2025 yang menjelaskan bahwa perkembangan teknologi digital dan juga kecerdasan buatan menuntut peserta didik dalam memiliki kemampuan literasi digital, di mana literasi digital keagamaan ini agar mampu menilai validitas informasi yang mereka peroleh. Selain itu, penggunaan teknologi yang berlebihan juga dapat mengurangi interaksi sosial dan membentuk karakter peserta didik, di mana padahal tujuan awal pendidikan agama Islam tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tapi juga membantu akhlak dan juga kepedulian sosial. Oleh karena itu, saya sendiri berpendapat bahwa demokratisasi pendidikan ini sangat relevan jika diterapkan dalam pembelajaran PAI. Karena apa? Karena dia tuh mampu menciptakan proses belajar yang lebih adil, partisipasif, dan juga menghargai keberagaman siswa. Namun keberhasilannya memerlukan penguatan literasi.
Nah, maksudnya di sini tuh penguatan literasi digital dan juga pendampingan guru serta penggunaan teknologi yang tetap berorientasi pada pembentukan karakter Islami. Lalu lanjut ke soalan kedua, di mana saya diminta mensintesiskan konsep pendidikan Ibnu Khaldun dengan model pembelajaran PAI berbasis kurikulum merdeka, kemudian menjelaskan bagaimana penerapannya dalam pembelajaran PAI di tingkat SMP. Jawaban dari saya, jika disintesiskan, pemikiran Ibnu Khaldun ini memiliki banyak kesamaan dengan prinsip kurikulum merdeka. Ibnu Khaldun menekankan bahwa pendidikan itu harus berlangsung secara bertahap, menyesuaikan kemampuan peserta didik, serta mengembangkan akal dan adab secara seimbang. Nah, sementara itu, kurikulum merdeka juga menekankan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan juga disesuaikan dengan tahap perkembangan mereka juga gitu. Nah, menurut saya titik temu keduanya terletak pada prinsip di mana bahwa siswa itu tidak boleh dipaksa untuk menguasai materi secara instan. Nah, pembelajaran itu harus dilakukan secara bertahap sehingga pemahaman dapat berkembang secara mendalam. Di mana pendapat ini juga didukung oleh Alatas dalam buku Ilmu Khaldun and Contemporary Education tahun 2024 yang menjelaskan bahwa pendekatan Ibnu Khaldun ini menekankan perkembangan intelektual secara bertingkat dan berkelanjutan gitu. Nah, dalam pembelajaran PAI berbasis kurikulum merdeka, sintesis tersebut dapat diterapkan melalui pembelajaran yang dimulai dari konsep sederhana, kemudian berkembang menuju penerapan dalam kehidupan nyata. Sebagai contoh pada materi sholat berjamaah di SMP, di mana guru itu terlebih dahulu menjelaskan konsep dan juga hukum sholat berjamaah. Setelah itu, siswa itu diajak untuk mengamati praktik sholat berjamaah di sekolah, kemudian mendiskusikan hikmah dan juga manfaat dalam kehidupan sosial. Selanjutnya, siswa dapat diberikan proyek refleksi yang sederhana seperti jurnal pelaksanaan sholat berjamaah selama 1 minggu. Melalui kegiatan ini, siswa itu tidak hanya memahami materi secara teoritis, tetapi juga membiasakan diri menerapkan nilai yang dipelajari, di mana pendekatan seperti ini sejalan dengan penelitian Rahmawati dan juga Widodo dalam Jurnal Pendidikan Agama Islam tahun 2024 yang menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis proyek mampu meningkatkan pemahaman sekaligus pemahaman internalisasi nilai-nilai keagamaan pada peserta didik. Nah, sintesis pemikiran Ibnu Khaldun dan kurikulum merdeka ini menghasilkan pembelajaran PAI yang bertahap, berpusat pada siswa dan juga menyeimbangkan antara pengembangan pengetahuan dengan pembentukan adab. Menurut saya, pendekatan ini sangat sesuai dengan apa yang bisa diterapkan pada siswa SMP karena sesuai dengan tahap perkembangan mereka yang sedang membangun cara berpikir dan juga karakter mereka secara bersamaan. Kita lanjut ke soalan berikutnya. Nah, soalan ketiga ini saya diminta mengevaluasi relevansi pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang integrasi ilmu agama dan sains dalam menghadapi dekadensi moral pelajar saat ini, serta menjelaskan satu desain pembelajaran PAI yang mencerminkan semangat integratif tersebut. Nah, menurut saya pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan ini masih sangat relevan untuk menjawab tantangan pendidikan saat ini. Beliau itu berpendapat bahwa pendidikan tidak boleh memisahkan ilmu agama dan juga ilmu pengetahuan. Keduanya itu harus berjalan secara seimbang agar peserta didik tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga memiliki moral karakter yang baik. Nah, relevansi pemikiran tersebut dapat dilihat dari fenomena dekadensi moral yang terjadi di kalangan pelajar saat ini. Di era digital, banyak siswa yang memiliki akses luas terhadap teknologi dan informasi, tetapi tidak semuanya memiliki kemampuan untuk menggunakan teknologi tersebut secara bertanggung jawab. Nah, akibatnya muncul berbagai permasalahan seperti penyebaran hoax, cyberbullying, rendahnya etika bermedia sosial, hingga menurunnya kepedulian sosial. Nah, menurut Syuadi dalam buku Integrasi Islam dan Sains dalam Pendidikan Abad 21, di mana integrasi ilmu agama dan sains diperlukan untuk membentuk peserta didik yang mampu memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan tanpa kehilangan landasan moral dan spiritual. Nah, pendapat ini menunjukkan bahwa kecerdasan akademik tentu saja tidak cukup apabila dibarengi dengan pembentukan karakter. Selain itu, di dalam sumber lain di mana Burhani dalam buku Muhammadiyah dan Transformasi Pendidikan Islam menjelaskan bahwa pembaruan pendidikan yang dilakukan Kiai Haji Ahmad Dahlan bertujuan menghasilkan generasi yang mampu menghadapi perubahan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Nah,
Menurut saya, gagasan ini tentu saja sangat sesuai dengan kebutuhan pendidikan modern yang menuntut keseimbangan antara kompetensi dan juga akhlak, dan adapun desain pembelajaran PAI yang mencerminkan semangat integratif tersebut dalam yang dapat dilakukan melalui project based learning, misalnya pada materi menjaga lingkungan sebagai amanah Allah, di mana pembelajaran ini diawali dengan mengkaji ayat Al-Quran yang menjelaskan larangan berbuat kerusakan di bumi. Setelah itu siswa juga mempelajari data ilmiah mengenai masalah sampah, pencemaran lingkungan di sekitar sekolah. Selanjutnya siswa juga bekerja dalam kelompok perancang solusi sederhana seperti kampanye pengurangan sampah plastik atau program penghijauan sekolah. Nah, menurut penelitian Sare dari Fadila dalam Jurnal Pendidikan Islam, pembelajaran berbasis proyek ini mampu meningkatkan pemahaman siswa terhadap nilai-nilai agama sekaligus mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan juga pemecahan masalah. Dengan demikian, dengan demikian saya sendiri berpendapat bahwa Kiai Ahmad Dahlan ini tetap relevan gitu, karena karena dia itu mampu menjawab tantangan dekadensi moral melalui integrasi antara ilmu agama, sains, di mana melalui pembelajaran yang menghubungkan nilai Islam dengan realistis terhadap kehidupan, siswa itu tidak hanya memahami ajaran agama secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam sehari-hari. Nah, kita memasuki soalan keempat. Nah, soalan keempat ini saya diminta menganalisis pemikiran Kiai Hasyim Asy'ari tentang pentingnya akhlak dan sikap tawadu terhadap guru dalam pembelajaran PAI, serta menjelaskan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat mengatasi krisis keteladanan guru di era modern. Nah, jika kita perhatikan, inti pemikiran Kiai Hasyim Asy'ari ini bukan hanya menekankan pentingnya ilmu pengetahuan, tetapi juga bagaimana ilmu tersebut diperoleh dan diamalkan dengan adab yang baik. Nah, oleh karena itu beliau juga menempatkan akhlak dan sikap tawadu kepada guru sebagai bentuk penting dalam proses pendidikan gitu. Nah, dalam pandangan Kiai Hasyim Asy'ari juga, hubungan antara guru dan murid itu bukan sekedar hubungan akademik, ya. Jadi melainkan hubungan yang mengandung nilai penghormatan, keteladanan, serta keberkahan ilmu. Nah, hal ini juga dijelaskan di dalam kitab adab adab ta'lim alim muta'alim kalau salah ya. Nah, di dalam kitab itu yang menekankan bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan peserta didik, tapi juga oleh kualitas adab yang dimiliki. Nah, apabila dianalisis dalam konteks pembelajaran PAI saat ini, pemikiran tersebut memiliki peran penting dalam pengembangan karakter siswa. Sikap tawadu kepada guru dapat melatih siswa untuk menghargai orang lain, bersikap rendah hati, serta memiliki etika dalam proses belajar. Sementara itu, pendidikan akhlak membantu siswa membangun karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan juga rasa hormat terhadap sesama. Nah, analisis ini tentunya sejalan dengan kajian Mundiri dalam buku pendidikan karakter berbasis pesantren di era digital yang menjelaskan bahwa pembentukan karakter peserta didik tidak cukup dilakukan melalui penyampaian materi, tetapi juga membutuhkan pembiasaan nilai dan juga keteladanan dari si pendidiknya juga gitu. Nah, selanjutnya jika dikaitkan dengan krisis keteladanan guru di era modern, menurut saya nilai-nilai yang diajarkan Kiai Hasyim Asy'ari justru menjadi semakin penting dimana saat ini guru itu sering dituntut menjadi sumber inspirasi ya bagi seluruh murid gitu, baik di lingkungan sekolah maupun di ruang digital. Namun pada kenyataannya tidak semua guru mampu menjalankan peran tersebut secara optimal. Karena itu penerapan pemikiran Kiai Hasyim Asy'ari ini tidak hanya ditujukan kepada siswa, tetapi juga ditujukan kepada guru. Jadi guru itu perlu menunjukkan sikap integritas, kedisiplinan, kejujuran, dan juga tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Ketika guru mampu menjadi teladan yang baik, siswa akan menjadi lebih mudah menerima nilai-nilai akhlak yang diajarkan tentunya. Nah, pendapat tadi juga diperkuat oleh Ningsih dan Wahyudi dalam Jurnal Pendidikan Karakter tahun 2024 yang menyatakan bahwa keteladanan guru merupakan salah satu faktor penting berpengaruh dalam pembentukan karakter peserta didik dibandingkan penyampaian materi secara teoritis semata gitu. Nah, oleh karena itu pendapat Kiai Hasyim Asy'ari ini masih sangat relevan jika kita bicarakan dalam pembelajaran PAI karena menempatkan akhlak sebagai fondasi pendidikan, dan melalui penguatan adab peserta didik itu dan juga keteladanan guru, pendidikan dapat berfungsi tidak hanya sebagai sarana transfer gitu,
Jadi tidak hanya terbatas pada sarana transfer ilmu, tetapi juga sebagai proses pembentukan karakter yang utuh. Nah, kita masuk ke soalan berikutnya, yaitu persoalan kelima, di mana di sini itu kita diminta menyelesaikan soalan terkait menganalisis pemikiran Ahmad Hasan dari Persatuan Islam atau Persis. Nah, mengenai purifikasi ajaran Islam melalui pendidikan berbasis Al-Quran dan hadis, kemudian memberikan argumentasi apakah pemikiran tersebut lebih mendukung konservatisisme atau reformisme dalam pendidikan. Nah, jawabannya di dalam pemikiran Ahmad Hasan berangkat dari gagasan pada bahwasannya pendidikan Islam itu harus kembali pada sumber ajaran yang autentik, yaitu Al-Quran dan juga hadis. Menurut beliau, proses pendidikan perlu membebaskan umat Islam dari praktik-praktik keagamaan yang tidak memiliki dasar yang jelas di dalam kedua sumber tersebut. Karena itu, peserta didik perlu dibiasakan atau membiasakan memahami bahwa agama berdasarkan dalil, bukan sekadar mengikuti tradisi secara turun-temurun. Jika dianalisis dalam konteks kurikulum pendidikan agama Islam saat ini, pemikiran tersebut itu masih memiliki relevansi yang cukup kuat gitu, dimana saat ini kurikulum PAI juga menempatkan Al-Quran dan juga hadis sebagai landasan utama dalam membentukkan kompetensi keagamaan peserta didik. Selain itu, siswa juga didorong untuk memahami alasan dan dasar hukum dari suatu ajaran, sehingga pembelajaran tidak hanya bersifat hafalan. Dan menurut Rosi, dalam jurnal pendidikan Islam, pemikiran Ahmad Hasan ini mendorong lahirnya peserta didik yang kritis terhadap berbagai praktik keagamaan dan juga terbiasa melakukan kajian berdasarkan sumber yang didapat dan juga dapat dipertanggungjawabkan gitu. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pewaris tradisi, tetapi juga sebagai proses penguatan cara berpikir yang rasional dan juga argumentatif. Jika harus memilih antara konservatisisme atau reformisme, saya berpendapat bahwa pemikiran Ahmad Hasan lebih dekat dengan reformisme pendidikan Islam. Alasannya, pertama, meskipun beliau mengajak kembali kepada Al-Quran dan hadis, tujuan yang ingin dicapai itu bukan mempertahankan tradisi lama yang secara mutlak, melainkan melakukan pembaruan cara berpikir agar umat itu lebih kritis dan terbuka dalam kajian ilmiah. Alasan kedua, Ahmad Hasan itu juga menolak sikap taklid atau menerima pendapat tanpa mengetahui dasar argumentasinya. Dan menurut Noir, dalam buku Gerakan Modern Islam di tahun 2003, Ahmad Hasan ini merupakan salah satu tokoh pembaruan Islam yang mendorong penggunaan nalar dan ijtihad dalam menjawab berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat. Nah, jadi menurut saya sikap tersebut merupakan ciri reformisme karena berusaha memperbaiki kualitas pemahaman umat tanpa mengubah sumber ajaran Islam itu sendiri. Dengan kata lain, yang diperbarui adalah cara memahami dan mengajarkan agamanya, bukan ajaran agamanya. Oleh karena itu, saya sendiri menyimpulkan bahwa pemikiran Ahmad Hasan ini lebih mencerminkan reformisme pendidikan Islam melalui pendidikan yang berlandaskan Al-Quran dan hadis serta didukung oleh pola pikir yang kritis dan juga argumentatif. Nah, peserta didik dapat memiliki pemahaman yang kuat sekaligus mampu menghadapi tantangan kehidupan modern secara lebih bijaksana. Nah, selanjutnya kita masuki soal ke-6. Nah, pada soal ke-6 ini saya diminta untuk melanjutkan lagi mengenai hubungan antara ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi di dalam filsafat pendidikan Islam. Kemudian menganalisis bagaimana ketiganya dapat dijadikan landasan yang menjadi penyusun visi dan misi program studi pendidikan agama Islam. Nah, kita lanjut ke jawaban. Untuk memahami hubungan tersebut antara ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi dalam filsafat pendidikan Islam, ketiganya tidak dapat dipisahkan karena saling melengkapi satu sama lain. Ontologi ini berbicara terkait hakikat atau objek yang dipelajari dalam pendidikan Islam, dan juga ontologi menjelaskan bahwa manusia itu merupakan makhluk Allah yang memiliki dimensi jasmani, akal, dan juga rohani gitu, yang harus dikembangkan secara seimbang. Nah, selanjutnya epistemologi ini membahas bagaimana pengetahuan itu diperoleh dalam perspektif agama Islam, di mana sumber pengetahuan itu tidak hanya berasal dari akal maupun pengalaman, tetapi juga dari wahyu, yaitu Al-Quran dan juga hadis. Oleh karena itu, proses pendidikannya harus mengintegrasikan antara pendekatan ilmiah dan juga nilai-nilai keislaman. Adapun yang ketiga, yaitu aksiologi, membahas tujuan dan juga manfaat ilmu pengetahuan di dalam Islam.
pengetahuan di dalam Islam sendiri, ilmu itu tidak hanya digunakan untuk mencapai keberhasilan duniawi, tetapi juga untuk menciptakan kemaslahatan serta mendekatkan diri manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut Abu Dinata dalam buku Filsafat Pendidikan Islam, ontologi dan epistemologi serta aksiologi merupakan 3 fondasi utama yang menentukan arah, metode, dan juga tujuan pendidikan Islam, yang artinya ketiganya ini membentuk sistem yang saling berkaitan, di mana ontologi menjawab apa yang dipelajari, epistemologi menjawab bagaimana ilmu itu diperoleh, dan juga aksiologi menjawab untuk apa ilmu itu digunakan. Jika disintesiskan, hubungan antara ketiganya ini digambarkan sebagai sebuah proses pendidikan Islam yang terlebih dahulu memahami hakikat manusia, di mana sebagai objek pendidikan melalui ontologi. Setelah itu menentukan cara memperoleh ilmu melalui epistemologi, kemudian seluruh ilmu yang diperoleh diarahkan ke kemanfaatan dan juga pembentukan akhlak melalui aksiologi. Nah, sintesis tersebut dapat digunakan sebagai landasan dalam penyusunan visi program studi pendidikan agama Islam. Misalnya, visi program studi agama Islam ini dapat diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang unggul dalam pengembangan pendidikan Islam, di mana berlandaskan nilai-nilai keislaman serta mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat. Visi tersebut mencerminkan tujuan aksiologis, di mana aksiologis pendidikan Islam. Nah, sementara itu dalam penyusunan misi program studi agama Islam, aspek epistemologi ini dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengembangan yang mengintegrasikan wahyu dan juga ilmu pengetahuan modern. Adapun aspek ontologi tercapai dalam upaya membentuk lulusan yang memahami hakikat manusia, pendidikan, dan juga nilai-nilai Islam secara komprehensif. Nah, pendapat ini juga sejalan dengan Mujib dan Muzakir dalam buku ilmu pendidikan Islam, yang mana menjelaskan bahwa pendidikan Islam itu harus mengembangkan manusia secara utuh melalui integrasi aspek spiritual, intelektual, dan juga sosial. Nah, dengan demikian saya sendiri berpendapat bahwa ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi ini merupakan satu kesatuan yang menjadi dasar di dalam penyelenggaraan pendidikan Islam. Ketiganya itu tidak dapat dijadikan landasan dalam merumuskan visi dan misi program studi pendidikan agama Islam agar menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga memiliki nilai spiritual dan tanggung jawab sosial yang kuat gitu. Nah, pada soalan ketujuh, saya diminta untuk mengevaluasi konsep ta'dib dan yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad Naqib Al-Atas, di mana membandingkannya dengan tujuan pendidikan nasional serta menjelaskan penerapannya dalam penyusunan RPP pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum saya menjawab, bentar saya ngecek mata dulu. Nah, jadi jawaban di sini yang akan saya hadirkan, di mana konsep ta'dib yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad Naqib Al-Atas menempatkan adab sebagai orientasi utama dari dalam pendidikan Islam. Nah, menurut beliau itu tujuan pendidikan bukan hanya sekedar menghasilkan individu yang berilmu, tetapi juga membentuk manusia yang mampu menempatkan ilmu diri dan juga lingkungan secara tepat sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jika dibandingkan dengan tujuan pendidikan nasional, terdapat kesamaan yang cukup kuat dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang dijelaskan bahwa pendidikan nasional itu pendidikan nasional itu dijelaskan bahwa pendidikan bertujuan untuk mengimbangkan serta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, dan juga berakhlak mulia, cakap dan kreatif, mandiri, dan juga bertanggung jawab. Yang artinya itu tuh sama baiknya dengan konsep ta'dib maupun tujuan pendidikan nasional, di mana sama-sama menekankan pentingnya pembentukan karakter dan juga moral peserta didik. Namun terdapat perbedaan penekanan di antara keduanya, di mana tujuan pendidikan nasional mencakup pengembangan berbagai aspek kompetensi peserta didik secara umum. Nah, sedangkan konsep ta'dib itu berfokus pada menitik beratkan pada pembentukan manusia beradab yang menjadikan nilai-nilai Islam itu sebagai landasan dalam berpikir dan juga bertindak. Nah, menurut Al-Atas dalam buku The Concept Education in Islam gitu, krisis pendidikan pada dasarnya bukan hanya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, tapi juga karena hilangnya adab dalam diri manusia, di mana menurut saya pandangan ini masih sangat relevan dengan kondisi pendidikan saat ini, di mana banyak peserta didik yang memiliki akses terhadap ilmu dan teknologi yang tidak selalu diiringi dengan kemampuan menggunakan ilmu tersebut secara bertanggung jawab. Nah, evaluasi terhadap konsep ta'dib adalah bahwa konsep ini dapat menjadi pelengkap gitu dalam sebuah
penyampaian di mana sekaligus sebagai penguat bagi tujuan pendidikan nasional. Nah, apabila tujuan pendidikan nasional memberikan arah umum mengenai pengembangan peserta didik, maka Ta'dib itu memberikan fondasi moral dan juga spiritual yang memperkuat pencapaian tujuan. Nah, dalam penyusunan RPP pada mata pelajaran PAI, konsep Ta'dib ini dapat diterapkan dengan merancang tujuan pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada aspek pengetahuan, tetapi juga berfokus pada pembentukan sikap dan juga perilaku peserta didik. Misalnya, pada materi kejujuran. Nah, tujuan penyampaian materi ini pembelajaran tidak hanya agar siswa itu mampu menjelaskan apa itu jujur, tetapi juga menunjukkan bahwa perilaku jujur itu adalah harus tercermin gitu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu, kegiatan pembelajaran dapat dirancang melalui diskusi kasus, refleksi diri, pembiasaan perilaku positif, dan juga pemberian keteladanan oleh guru. Nah, pendekatan ini memungkinkan siswa itu tidak hanya memahami materi secara teoritis, tetapi juga menginternalisasi nilai yang sudah dipelajari gitu. Nah, pendapat tersebut itu juga bisa diperkuat oleh Sauri dalam pendidikan karakter dan juga perspektif Islam yang menjelaskan bahwa keberhasilan pendidikan karakter sangat dipengaruhi oleh proses pembiasaan dan juga keteladanan yang berlangsung secara berkelanjutan dan secara berkelanjutan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, dengan demikian, saya berpendapat bahwa konsep Ta'dib memiliki relevansi yang tinggi dalam pendidikan yang saat ini karena mampu memperkuat aspek karakter yang menjadi tujuan penerapan pendidikan nasional melalui penerapannya di dalam RPP PAI, di mana proses pembelajaran tidak hanya menghasilkan peserta didik yang memahami ilmu agama, tapi juga mampu untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita masuk ke soalan terakhir, ke soal 8. Nah, di sini tuh saya diminta menjelaskan bagaimana gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan menurut Ismail Raji Al-Faruqi, serta merancang satu model pembelajaran interdisipliner antara pendidikan agama Islam dan juga ilmu sosial yang dapat diterapkan oleh sekolah atau diterapkan di sekolah. Nah, Ismail Raji Al-Faruqi ini mengemukakan konsep Islamisasi ilmu pengetahuan sebagai upaya mengintegrasikan nilai-nilai Islam sebagai bentuk disiplin ilmu modern. Nah, menurut beliau itu, ilmu pengetahuan tidak boleh dipisahkan dari nilai ketuhanan dan juga etika Islam. Nah, oleh karena itu, pendidikan perlu menghubungkan kedua ajaran ini atau menghubungkan ajaran agama dengan realitas kehidupan agar peserta didik itu mampu untuk melihat hubungan antara ilmu dan juga nilai keislaman. Nah, menurut Al-Faruqi dalam buku Islamization of Knowledge, General Principle of and Work Plan tahun 2023, mengintegrasi ilmu ini bertujuan untuk menghilangkan dikotomi antara ilmu agama dan juga ilmu umum yang selama ini sering terjadi dalam dunia pendidikan. Nah, dengan demikian peserta didik tidak hanya memandang agama dan ilmu pengetahuan sebagai dua hal yang terpisah. Nah, berdasar pandangan tersebut, model pembelajaran interdisipliner yang dapat diterapkan di sekolah adalah integrasi antara mata pelajaran pendidikan agama Islam dan juga sosiologi melalui tema kemiskinan dan kepedulian sosial dalam perspektif Islam gitu contohnya. Nah, pembelajaran dapat dimulai dengan siswa itu mempelajari ayat Al-Quran yang berkaitan dengan zakat, infak, dan sedekah gitu, dan juga tanggung jawab sosial terhadap sesama gitu. Nah, setelah itu siswa diberikan data sosial mengenai tingkat kemiskinan atau kesenjangan sosial yang terjadi di lingkungan sekitar maupun di Indonesia. Nah, selanjutnya siswa melakukan diskusi kelompok untuk menganalisis bagaimana ajaran Islam dapat berkontribusi dalam membantu penyelesaian permasalahan sosial tersebut, di mana pada tahapan ini siswa itu tidak hanya memahami keagamaan tetapi juga belajar menggunakan data dan juga menggunakan data dan juga faktor sosial yang diperlukan sebagai dasar analisis. Nah, sebagai bentuk implementasi ini, siswa itu dapat diberikan proyek sederhana melalui observasi lingkungan, menyusun kampanye sosial, dan juga membuat laporan mengenai peran zakat dan juga sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan. Nah, melalui kegiatan tersebut siswa itu belajar menghubungkan antara teori keagamaan dan juga dengan realitas sosial yang mereka temui gitu. Nah, pendekatan ini juga sejalan dengan penelitian Husaini dalam bukunya Islamisasi Ilmu Pengetahuan dan juga Pendidikan dalam Pendidikan Islam Kontemporer, yang mana menjelaskan bahwa integrasi ilmu itu memungkinkan peserta didik memahami suatu persoalan secara menyeluruh atau secara utuh karena melibatkan perspektif keagamaan dan ilmiah secara bersamaan. Nah, menurut saya model pembelajaran seperti ini sangat sesuai dengan
kebutuhan peserta didik saat ini. Karena apa? Karena tidak mampu bukan karena tidak hanya untuk meningkatkan pemahaman peserta didik, tetapi juga meningkatkan pemahaman agama si peserta didik juga, tetapi juga membangun kemampuan berpikir kritis, kepedulian sosial, dan juga kemampuan memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat. Nah, dengan demikian gagasan Islamisasi pengetahuan yang dikemukakan oleh Al-Faruqi dapat diwujudkan melalui pembelajaran interdisipliner yang menghubungkan pendidikan agama Islam dengan ilmu sosial melalui pendekatan. Nah, melalui pendekatan tersebut peserta didik dapat memahami bahwa ajaran Islam itu tidak hanya berkaitan dengan ibadah ritual, tapi juga memberikan solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan sosial, yang dimana dengan demikian pemaparan jawaban yang dapat saya sampaikan untuk seluruh ujian untuk soal ujian akhir semester mata kuliah filsafat pendidikan Islam, dan juga melalui berbagai pemikiran tokoh dan juga konsep yang telah saya bahas dan saya pahami bahwa filsafat pendidikan Islam itu tidak hanya memberikan landasan teoritis bagi pendidikan, tapi juga menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan pendidikan kontemporer. Saya sendiri menyadari bahwa dalam penyampaian ini masih terdapat kekurangan yang sangat banyak. Oleh karena itu, saya terbuka untuk kritik maupun saran yang bangun, di mana sebagai bahan perbaikan dan juga pembelajaran di masa yang akan datang. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan juga seluruh pihak yang telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.